Shalom. 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 Ada suka kita? Amin. Amin, saudara. Sungguh alangkah baiknya kita boleh ada di rumah Tuhan. Amin. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami ada semua karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau siap untuk memuji-Mu. Kami mau siap untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Kami percaya setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan, saat ini kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Kemuliaan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memberikan kemuliaan untuk Allah kita yang luar biasa. Dimuliakan, ditinggikan Raja di atas segala raja. Amin. Yes.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang. Ternyata yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan dalam kitab Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita ulangi ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa Yesus menyingkir dari Nazaret menuju ke Galilea. Sebab di daerah pertama Yesus mendengar Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, dan pada akhirnya firman Tuhan katakan Yohanes Pembaptis dibunuh. Yesus berpindah ke daerah Galilea. Kenapa Yesus berpindah ke Galilea? Sebab di Galilea adalah orang-orang yang selalu ingin mendapatkan pembaharuan. Dalam pengertian mereka ingin hidup yang terus dibaharui dari sehari ke sehari. Orang Galilea adalah mereka yang selalu terbuka dengan segala bentuk pengajaran, khususnya tentang apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh Yesus. Kita perhatikan ayat yang ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Daerah yang dikatakan oleh Yesus atau dalam nubuat Zebulon dan Naftali, dikatakan daerah yang dinaungi oleh kegelapan. Bahkan selanjutnya dikatakan dinaungi oleh maut. Artinya kegelapan ini metafora dari kehidupan manusia yang terus mengalami duka cita. Ketika manusia hidup di dalam kegelapan, tidak ada sukacita di dalam diri mereka. Yang ada keluhan, yang ada sungut-sungut, yang ada omelan, yang ada tidak mau mengucap syukur atas segala keberadaan yang sedang dia alami
dalam kehidupannya. Kegelapan melambangkan kehidupan manusia yang akan terus diseret menuju kepada kematian yang kekal. Artinya setiap orang yang hidup di bawah kegelapan, dinaungi kegelapan, mereka akan mengakhiri kehidupannya dalam kematian yang kekal. Atau dengan kata lain, mereka harus siap masuk ke dalam neraka. Kegelapan juga merupakan metafora. Mereka hidup di dalam kesia-siaan. Mengapa mereka dikatakan hidup di dalam kesia-siaan? Sebab kegelapan memiliki kuasa untuk menguasai kehidupan manusia. Cenderung setiap orang mengatakan bahwa kegelapan itu merupakan manifestasi dari setan dengan kerajaannya. Pada saat setan menguasai kehidupan seseorang, pada saat seseorang hidup di dalam kegelapan, jelas tidak akan ada sukacita di dalam dirinya. Hidupnya akan terus mengalami kesia-siaan. Dan dia akan berakhir dalam kematian yang kekal. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka hanya sekedar melihat adanya terang yang besar, tetapi mereka belum mengalami, belum tinggal, belum menikmati terang yang mereka lihat. Mereka juga dikatakan dinaungi oleh maut, dikuasai oleh kematian kekal. Telah melihat, telah terbit terang. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-16 ini, perkataan terang ditulis dengan huruf besar. Menurut sastra Rabi yang ada di Israel sana, kata terang dengan huruf T yang besar ini itu menunjuk kepada seorang Mesias, Kristus yang diurapi. Nah, kalau kita berkata tentang Mesias, maka firman Allah membawa kita pada satu kenyataan yang sesungguhnya bahwa Yesus itulah Mesias. Dia yang menjadi terang, yang menerangi kegelapan, menerangi kehidupan seseorang yang dinaungi oleh maut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seperti yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa kata terang yang di dalam ayat 16 menunjuk kepada Kristus. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 8 ayat 12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya ulangi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Jadi bangsa yang ada di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang berada dalam kegelapan telah melihat tentang Kristus yang adalah terang dunia. Bagi mereka yang hidupnya dinaungi maut, telah terbit
terang yang besar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka memiliki keinginan untuk hidup di dalam terang, untuk menikmati terang. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk hidup di dalam terang, untuk menikmati terang yang sesungguhnya. Beberapa waktu yang lalu, kita sering mendengar bagaimana satu daerah yang belum dialiri aliran listrik, mereka terus mengalami kegelapan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada malam hari. Tetapi ketika pemerintah melakukan terobosan, daerah-daerah terasing, daerah-daerah terpencil, dialirinya listrik, mereka mulai bersukacita. Mereka mulai bergembira. Ada kehidupan dalam setiap orang pada saat malam hari. Ini adalah gambaran kalau seseorang hidup di dalam kegelapan, tidak hidup di dalam terang, maka saya ulangi, kehidupannya akan sia-sia. Sebab pada penghakiman nanti, kebaikan yang dia perbuat, belas kasihan yang dia perbuat, mengorbankan harta bagi orang lain, semua tidak berarti di hadapan Tuhan. Apapun yang diperbuat oleh manusia, kebaikan, dan kebaikan, semua tidak berarti di hadapan Tuhan. Kebaikan yang mereka perbuat, tetap mereka berada dalam kegelapan. Tetap mereka dinaungi oleh maut. Dengan kata lain, perbuatan baik di dalam dunia tidak akan melepaskan mereka dari kematian kekal. Kebaikan yang mereka lakukan tidak akan melepaskan mereka daripada maut. Sebab mereka dinaungi oleh maut, dikuasai oleh maut, dan pada saat akhir hayat kehidupan mereka, pengadilan akan berlaku atas mereka. Dan tidak ada Kristus dalam diri mereka. Kemana mereka akan pergi? Alkitab mengatakan di dalam neraka kegelapan yang paling gelap. Tetapi barang siapa yang melihat terang, barang siapa yang melihat Kristus dan menerima Kristus di dalam kehidupannya, dia tidak akan mengalami apa yang dinamakan dengan maut. Dia tidak akan mengalami apa yang dinamakan dengan kematian kekal. Sebab di dalam terang ada kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam Yesus ada kehidupan yang tidak sia-sia. Di dalam Yesus manusia tidak diperbudak oleh dosa. Di dalam Yesus manusia tidak dikuasai oleh dosa. Yohanes berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi negeri yang berada dinaungi oleh maut atau kegelapan, telah terbit terang yang besar. Sekarang yang menjadi masalah, bagaimana supaya orang-orang yang ada di dalam kegelapan, orang-orang yang berada di dalam penguasaan dosa, orang-orang yang masih dikuasai oleh raja kegelapan, dikuasai oleh setan, terlepas dari kegelapan itu, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan,
sehingga mereka bisa hidup di dalam kemerdekaan, supaya mereka berakhir di dalam kehidupan yang kekal. Jalan satu-satunya, Yesus katakan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17 tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seringkali dalam kehidupan kita, sekalipun sudah berkata, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa Yesus adalah terang. Tetapi dalam praktek kehidupannya, tidak jarang orang yang berkata demikian mempraktekkan kehidupan manusia yang hidup di dalam kegelapan. Segala perbuatan dosa itu berarti kita sedang hidup di dalam kegelapan. Segala apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Allah, berarti kita sedang hidup di dalam kegelapan. Kita sedang dikuasai oleh kegelapan. Setiap orang yang hidup di dalam dosa pasti tidak akan ada sukacita di dalam kehidupannya. Akan selalu ada keluhan, gerutuan, omelan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keadaan yang sedang dialami. Dan tidak tertutup kemungkinan omelan ini diarahkan kepada Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Seseorang jika ingin hidup di dalam terang, di dalam Kristus, maka dia harus bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama. Dia harus bertobat, datang kepada Allah. Tidak akan mungkin seseorang mengalami apa yang disebut kehidupan surgawi di dalam dunia jika selalu berbuat dosa. Jika selalu tinggal di dalam dosa, jika selalu melakukan dosa, jika selalu hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Pertobatan bukan hanya dibicarakan bagi mereka yang belum bertobat, tetapi pertobatan pun perlu diberitakan kepada mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perlu diberitakan kepada mereka yang berkata, saya sudah bertobat, namun dalam praktek kehidupannya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan datang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di dalam kitab yang lain dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang. Bertobatlah sebab kerajaan surga ada di antara kamu. Artinya Yesus melamirkan dirinya. Hai orang-orang percaya, sadar Allah itu ada dekatmu. Allah itu ada dalam kehidupanmu. Pada saat kita berbuat dosa, berarti kita menutup pintu hati terhadap Tuhan. Pada saat kita berdosa, seakan-akan kita sedang membuang Kristus supaya menjauh dari kehidupan kita. Tidak tahukah? Pada saat Kristus jauh dari kehidupan kita, ada setan yang siap masuk dalam kehidupan kita, siap mengontrol kehidupan kita. Yesus katakan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Jangan sampai seseorang yang berkata, saya sudah bertobat, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak benar di hadapan Tuhan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau memang ada di antara kita, berarti suasana dalam rumah tangga kita selalu mencerminkan tentang kekristenan. Kalau kerajaan Allah ada di antara kita, berarti dalam rumah tangga kita ada dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kalau kerajaan Allah ada di antara kita, rumah tangga kita berada terus dalam keharmonisan. Rumah tangga kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, anak-anak menghormati orang tua memelihara anak dengan sungguh-sungguh. Artinya, tidak ada orang tua yang melantarkan anak yang satu, namun memelihara anak yang lain. Pilih kasih terhadap anak-anak yang ada dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau seseorang berada dalam kerajaan Allah, berada dalam Kristus, berarti segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya tidak akan diizinkan oleh Allah untuk menetap senantiasa. Sebab apa? Kristus yang ada di dalam dirinya adalah Mesias, pembebas dari setiap kemelut yang ada di dalam kehidupannya. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita perhatikan dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita kembali kepada Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17, jelas bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, hidup dikuasai oleh setan, pikirannya, kehidupannya selalu terfokus kepada hal makanan dan minuman. Mereka sering dan selalu menjadi orang-orang yang khawatir, menjadi orang yang takut tentang soal makan dan minum. Jika mengalami gangguan dalam perekonomian, jika mengalami kekurangan dalam pendapatannya, mereka akan berkata, bagaimana dengan makan dan minuman untuk hari esok? Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal dalam kerajaan Allah, mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Orang yang tidak mengerti tentang kebenaran berarti tidak ada terang di dalam kehidupannya. Sebab setiap orang yang memiliki Kristus, tinggal dalam kerajaan Allah, pasti mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu tidak hanya dia kenal, namun dia lakukan kebenaran itu dalam kehidupannya. Kita mungkin berkata, saya tahu kebenaran karena saya baca Alkitab. Tetapi
seberapa jauh kita tinggal di dalam kebenaran, seberapa jauh kita melakukan kebenaran. Kalau kita tinggal di dalam kebenaran, kita melakukan kebenaran, berarti kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Berarti kita sedang berada dalam kerajaan Allah. Kalau kita tinggal di dalam kebenaran, makanan dan minuman, apa yang akan kita pakai, keuangan, pekerjaan, tidak menjadikan kita khawatir. Tentang uang tidak akan menjadikan kita khawatir. Sebab kita tahu tentang kebenaran, bahwa carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberikan kepadamu. Jadi permasalahannya, kita tinggal di dalam kebenaran atau tidak? Kita hidup di dalam kebenaran atau tidak? Kalau kita tinggal di dalam kebenaran, jelas dalam kehidupan ini kita tidak akan diliputi oleh kekhawatiran. Kita tidak akan diliputi kekhawatiran tentang makan dan minuman, tentang apa yang akan kita pakai, tentang uang, tentang mata pencaharian. Istilahnya, sekalipun kita tidak bekerja, tidak memiliki mata pencaharian, kalau kita mengenal kebenaran, tinggal dalam kebenaran, kita tidak akan takut dan khawatir tentang hal itu. Karena Allah menyediakan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu seringkali saya mengatakan, alami realita Tuhan. Jadi jangan berkata saya kenal Tuhan, tetapi tidak pernah mengalami realita Tuhan. Alami realita Tuhan. Dengan cara apa? Hidup di dalam kebenaran. Sebab Allah akan memberikan kepada mereka yang hidup di dalam kebenaran segala sesuatu yang Allah sediakan bagi mereka. Bukankah Allah memberkati Abraham? Kenapa? Abraham tinggal di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Saudara, kerajaan Allah berbicara tentang Yesus yang adalah damai sejahtera. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita yang oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, setiap orang yang berada dalam kegelapan, dia tidak akan hidup di dalam kebenaran. Dia tidak akan mengalami damai sejahtera. Dia tidak akan mengalami sukacita dalam kehidupannya. Sebab orang yang hidup di dalam kegelapan akan hidup di dalam ketidakbenaran. Orang yang hidup di dalam kegelapan tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Punya uang, tidak punya uang, tidak ada damai sejahtera. Bekerja atau tidak bekerja, tidak ada damai sejahtera. Punya harta, melimpah, apapun, tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Tidak akan ada sukacita dalam kehidupannya. Karena dia tidak hidup di dalam Kristus, atau yang Yesus katakan, kerajaan Allah sudah dekat, ada di antara kamu. Itu menuju kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah bukan hanya soal kebenaran, bukan hanya soal damai sejahtera, bukan hanya soal sukacita, tetapi tentang kuasa. Artinya setiap orang yang ada di dalam Kristus, setiap orang yang ada dalam kerajaan Allah, dia akan tahu hidup di dalam kebenaran. Dia akan mengalami damai sejahtera. Dia akan mengalami sukacita. Lebih dari itu, dia akan menikmati kuasa Tuhan. Demikian dikatakan firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya ulangi.
Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Orang yang hidup di dalam Kristus akan tahu dan hidup di dalam kebenaran, akan terus hidup dalam damai sejahtera, akan terus hidup di dalam sukacita. Orang yang tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam kerajaan Allah, pasti mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Artinya orang yang tinggal di dalam Kristus pasti akan mengalami realita Tuhan. Dia akan melihat, dia akan merasakan, dia akan menikmati kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Suatu ketika ada seorang yang bisu dan tuli. Orang tua ini sudah berupaya untuk mengobati anaknya supaya sembuh. Dan sebagian dari mereka berkata, tidak mungkin orang bisu dan tuli bisa mengalami kesembuhan. Orang lain berkata, anak ini dikuasai oleh setan. Memang setan atau iblis selalu merusak kehidupan seseorang. Dulu pernah saya berkata, ketika saya hidup tidak benar di hadapan Tuhan, ketika saya minum minuman yang disediakan oleh seorang tokoh spirit yang berada dalam ruang lingkup kuasa kegelapan, saya mengalami apa yang dinamakan dengan hidup di dalam kegelapan. Dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari tidak ada darah yang mengalir. Sini juga tidak ada darah yang mengalir. Dari mata kaki sampai ke bawah telapak kaki sampai ujung jari tidak ada darah yang mengalir. Dua-duanya. Lidah saya sudah tertarik ke dalam. Saya menjadi seperti orang yang gagu. Mata saya juga sudah mengalami gangguan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mulut saya sudah tidak simetris antara bawah dan atas. Atau istilahnya sudah bengok begitu. Jelas bahwa pekerjaan setan inilah yang merusak kehidupan kesehatan saya. 3 bulan setengah kami berdoa dan berpuasa. Kami ingin mengalami kesembuhan. Kami ingin terang itu hadir. Kami ingin kerajaan Allah itu hadir. Sebab kami meyakini kerajaan Allah bukan hanya perkataan tentang kebenaran, bukan hanya damai sejahtera dan sukacita, tetapi juga kuasa. Kita berjuang terus, hampir 3 bulan setengah berdoa dan berdoa. Tetapi karena kuasa kegelapan saya undang ada dalam kehidupan saya dengan meminum air yang diberikan oleh seorang guru spiritual. Air yang sudah dibacain mantra, air mawar saya minum. Ternyata kegelapan ada dalam diri saya. Dia merusak kehidupan saya. Saya tahu kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Tetapi saya berseru dan tidak mendapatkan itu. Karena apa? Saya belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Pada saat ada satu dorongan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, menyesali segala sesuatu yang terjadi waktu yang lalu. Pada saat hamba-hamba Tuhan datang ke rumah dan berdoa, mereka menyembah Tuhan, menyanyikan pujian haleluya, haleluya. Tiba-tiba badan saya bergetar, manifestasi. Ada suara dari mulut saya keluar, suara seorang nenek-nenek.
yang berkata ampun, berkata panas, panas, panas. Terus terjadi dan terus terjadi. Tetapi karena kuasa kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan saya, lewat doa-doa mereka dan lewat pertobatan yang sesungguhnya, suara nenek-nenek tua itu keluar dari mulut saya. Beberapa orang mendengar suara itu. Setelah itu saya mengalami kesembuhan. Jadi kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah, tinggal di dalam Kristus, selalu ada pembelaan dalam kehidupan kita. Apapun yang kotor dalam kehidupan kita akan disingkapkannya, akan dibuangnya dari kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kita mungkin berkata, saya sudah bertobat, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang harus saya lakukan supaya kegelapan itu tidak menaungi saya, supaya kegelapan itu tidak menguasai saya? Yesus berkata, aku inilah terang dunia. Jika terang itu ada di dalam dirimu, maka kegelapan itu akan lalu. Jadi bagi mereka yang sudah bertobat, mereka harus tinggal di dalam Kristus supaya tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tidak dirusak kehidupannya oleh dosa atau setan. Jadi bagi mereka yang sudah bertobat, tinggallah tetap di dalam Kristus. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Inilah satu cara yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa bagi mereka yang sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan cara hidup kita sehari-hari. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, miliki pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Supaya apa? Kita tetap berada di dalam terang, berada di dalam Kristus. Kalau kita keluar dari Kristus, firman Tuhan katakan, kita akan dirusak oleh kegelapan itu. Kemudian yang berikutnya, Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kembali Yesus menegaskan, jika kamu sudah bertobat, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam terang itu, supaya kehidupanmu selalu diterangi oleh kebenaran, supaya kehidupanmu dipenuhi dengan sukacita, kehidupanmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan Yesus katakan, tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Suatu luar yang biasa, sesuatu yang luar biasa. Yesus
mau tinggal dalam kehidupan kita orang yang bertobat, orang yang percaya, orang yang tinggal dalam kerajaan Allah pasti ada Kristus di dalamnya. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mau tidak mau kita katakan firman Allah sedang terjadi pada saat ini. Akan terjadi goncangan-goncangan dalam berbagai hal aspek kehidupan manusia. Ini yang akan menyebabkan manusia diliputi oleh ketakutan. Ini menyebabkan manusia berpikir lebih baik mati daripada hidup. Tetapi bagi setiap orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, bagi setiap orang yang tinggal di dalam terang, mereka dijaga, dilindungi oleh Allah. Pribadi mereka dijaga, keluarga mereka dijaga, apapun yang mereka perbuat dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Firman Allah berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ibarat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara sudah dikeluarkan dari penguasaan setan, dan saudara berada dalam Kristus. Apa tugas kita? Beritakan tentang perbuatan besar yang Allah lakukan. Jadi ada kepastian bahwa perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita dikerjakan oleh Allah. Ada kepastian Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi mereka yang tinggal di dalam Kristus. Yang tinggal di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Kristus, di sanalah Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, anugerah berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kuat kuasa Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami, dan kami memberikan diri ini untuk berlaku taat kepada Tuhan, supaya kerajaan Allah yang adalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera serta kuasa terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang kepadanya Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Pada peribadatan ini juga kami berdoa untuk Ibu Neti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan surgawi memenuhi tubuh jasmaninya. Dalam nama Yesus, segala roh kelemahan tubuh kami tolak dalam Yesus, keluar dari dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali satu dengan yang lain. Kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami sampai ke rumah berjalan selamat. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.